Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini edisi ke Minggu 16 Juli 2023 di kesempatan sore hari ini. Kayaknya video ini bakal tayang buat sore hari ya, karena Mas Tulus baru selesai kerjaannya dan baru bisa syuting sekarang ya. Pokoknya selalu doa yang sama Mas Tulus panjatkan buat teman-teman subscriber semua yang selalu menunggu video-video terbaru dari Mas Tulus. Pokoknya doa terbaik untuk semuanya. Doa yang pertama adalah yang gak baik semoga menjadi baik, yang baik semoga menjadi lebih baik, yang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang punya tanggungan hutang piutang Mas Tulus doakan semoga segera Allah berikan jalan rezeki biar hutangnya cepat lunas. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik ya. Sukses, sehat, berkah melimpah untuk semuanya ya. Seperti biasa suasana hari Minggu kalau kalian di rumah lagi ngumpul sama keluarga, saya justru baru selesai dengan aktivitas saya, baru selesai dengan segala pekerjaannya, dan ini alhamdulillah bisa buat video buat nemenin kalian semua. Alhamdulillah. Yang baru pertama kali nonton video ini saya ucapkan salam kenal. Jangan lupa langsung di subscribe, yang sudah bolak-balik Mas Tulus minta support dari kalian dengan dibantu di share ke media sosial yang kalian punya. Yuk yang lagi nonton mau live tidak live harus di like dulu boleh. Terima kasih. Kalau yang mau nyawer ada tombol super thanks atau terima kasih di bawah video. Kemudian bisa juga memanfaatkan dengan tidak men-skip iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh di skip ya. Pokoknya yang baru, yang lama, live atau tidak live, wajib pencet tombol like. Di-share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, kalau misalnya ada iklan yang pendek, please jangan di-skip, kalau yang panjang boleh ya. Semoga yang sudah nyawer, sudah tidak skip iklan, jadi amal ibadahnya jenengan, jadi amal jariah jenengan ya. Buat Mas Tulus terima kasih, bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin ya Allah. Semangat ya teman-teman. Dalam kondisi apapun sekarang, mau berduka, mau bahagia, mau susah, mau senang, mau punya uang, gak punya uang, yang penting kudu semangat lan terus bersyukur ya. Kurangi prasangka kita terhadap orang lain hanya karena dari mata kita yang melihat, karena yang kita lihat belum tentu seperti yang orang lain rasakan. Tidak boleh mengklaim orang lain hanya sekedar dari yang kita lihat, apalagi hanya dari media sosial ya. Yang penting satu, prasangkanya baik, pikirannya baik, minta sama Allah mudah-mudahan semua yang dekat dengan kita adalah kebaikan. Semangat ya. Mbak Ika Amanah yang punya Kalimantan, terima kasih untuk infonya. Saya turut berduka cita terkait dengan beliau mendapatkan musibah teman-teman, dengan katanya rumah, bukan katanya tapi saya dapat beritanya bahwa beliau sendiri yang mengirimkan kalau rumahnya sudah rata dengan tanah, dilalap si jago merah ya. Saya mendapatkan infonya tadi. Doa terbaik buat Mbak Ika Amanah, mudah-mudahan dan untuk jalan ya Mbak yo, apapun itu, entah dari pemerintah, entah dari siapapun itu, semoga segera diangkat dari bebannya. Semoga segera kembali seperti sedia kala, seperti harapannya Mbak Ika ya. Tabah, kuat, karena Allah punya keindahan di balik musibah yang Mbak Ika terima sekarang. Amin. Semangat ya Mbak Ika. Lalu Mas Tulus juga mau infokan teman-teman mungkin lagi butuh bumbu sambal rujak ataupun rujak serut. Di sini Mas Tulus mendapatkan pesan dari Mas Mariadi untuk dibantu mempromosikan, katanya. Nanti Mas Tulus letakkan di postingan ya teman-teman ya. Terus juga Mas Tulus akan taruh di story Instagram buat bantu Mas Mariadi itu sambelnya. Aku pernah dikirimin teman-teman sambelnya wenu tenan ya. Ini sambel rujak. Ada nomor WhatsApp-nya ya. Saya tahan dulu. Boleh. Nanti Mas Tulus up ya di postingan Instagram ataupun di YouTube. Teman-teman yang butuh silahkan langsung bisa menghubungi WhatsApp-nya Mas Mariadi. Mas Ferdi Marnuwun ya Mas ya, semoga berkah selalu. Oh ya, ini tidak ada bayaran ya teman-teman. Mas Tulus tidak nerima uang seperak pun dari Mas Mariadi. Jadi teman-teman tidak usah berprasangka kalau minta dipromosikan Mas Tulus minta uang, boten ya. Tidak, Mas Tulus tidak meminta berapapun. Kalau bisa Mas Tulus bantu, insya Allah Mas Tulus bantu. Oke, semangat. Terima kasih banyak untuk semuanya ya. Hari ini seperti permintaan teman-teman, saya akan membahas
beberapa hal kira-kira atau musibah atau beberapa hal yang terjadi menjelang bulan Suro ini sebetulnya ada kejadian apa? Olengnya kita masih sangat terasa ya teman-teman, jadi harus semangat terus, jangan kepancing emosinya. Kalau memang tidak ada kepentingan untuk berkumpul, mendingan kalau teman-teman yang sedang mendapatkan firasat atau badannya oleng, Mas Tulus rasa lebih baik kalian di rumah saja ya, atau menyendiri atau menghindari konflik. Saya rasa itu lebih baik. Ya teman-teman ya, terus bersyukur, ucapkan dalam hati semoga semuanya baik-baik saja. Kalau saya tuh banyak yang nanya, Mas Tulus kenapa di postingan itu selalu buka pintu kalau malam? Memang Mas Tulus tuh jarang tidur. Ya Rek ya. Dan Mas Tulus itu maaf kalau tidur ya buka pintu karena di sini tuh panas. Jakarta itu panas sekali ya. Jadi kalau tidur, kalau memang belum tidur, belum mau beranjak tidur ya pintunya tidak ditutup. Terus Mas Tulus suka nongkrong depan pintu sambil ngerokok, sambil ya cari angin kayak gitu loh. Ya, jadi jangan heran ya teman-teman ya. Yang akan kita bahas sesuai permintaan teman-teman semua seperti yang kalian lihat di judul pada video hari ini, itu yang akan Mas Tulus bahas. Barakallah. Tadi ada transfer ke rekening BRI, ada transfer ke rekening DBS. Alhamdulillah terus ada yang tersenggol hatinya buat membantu. Saya harap masih terus ada yang bisa membantu lagi. 2, sekian untuk rekening donasi nasi box dari teman-teman. Mudah-mudahan masih terus bisa bertambah, masih terus bisa diizinkan sama Allah untuk ada di sedekah nasi box. Kalau ada berarti Allah izinkan, kalau tidak ada berarti Allah belum menghendaki. Bisa kita geser di next bulan ya teman-teman ya, atau di part selanjutnya atau di bulan berikutnya. Nah teman-teman yang masih pengen bantu, Mas Tulus minta doanya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nasi boxnya tetap, sedekah buminya juga bisa berjalan dengan baik. Amin ya Allah. Buat yang membantu silahkan cek kolom deskripsi untuk yang membantu sedekah nasi box, ceknya di rekening BRI atas nama Tulus Riyanto. Transfernya maksudnya ya. Transfernya ke rekening BRI atas nama Tulus Riyanto, minimal transfernya 12.000 untuk satu nasi box, maksimalnya unlimited. Nah teman-teman yang membantu sedekah bumi bisa cek kolom komentar, biasanya Mas Tulus sematkan paling atas. Kalau untuk rekening DBS itu untuk sedekah bumi, kalau untuk sedekah nasi box itu untuk sedekah nasi box ya. DBS dan juga BRI sama-sama atas nama Tulus Riyanto. Kalau untuk sedekah bumi tidak ada minimal maksimalnya. Terserah teman-teman ya. Lalu info juga sementara waktu untuk hari ini belum ada pengiriman, mungkin untuk minyak bidara baru ada pengiriman antara Senin dan juga Selasa. Stoknya banyak, jadi teman-teman yang membutuhkan silahkan langsung cek ke WhatsApp yang di kolom deskripsi, sebutkan nama, alamat lengkapnya, pesannya berapa, nomor HP dan juga nama penerima, jangan lupa ya. Setelah barangnya dikirim, Mas Tulus akan kabari ongkirnya segini, totalnya segini, transfernya ke sini. Harga barangnya atau harga ekstrak minyak bidaranya itu di Rp180.000 teman-teman, belum termasuk ongkos kirim ya. Silahkan DM Mas Tulus saja. Saya mau bilang terima kasih banyak untuk semuanya tanpa terkecuali. Yang sudah bantu sedekah nasi box terima kasih, sedekah bumi terima kasih. Semoga bertukar dengan keberkahan, amin. Bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, amin ya Allah. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, yo tinggo nyawer, sedekah bumi, sedekah nasi box, pokoknya tanpa terkecuali. Semoga bertukar dengan segera dikabul untuk segala hajat baiknya, amin ya Allah. Dan yang saat ini sedang punya hajat untuk membantu sedekah bumi, niatnya apabila dikabul sama Allah, Mas Tulus doakan semoga hajatnya segera Allah kabul, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun sederek-sederek, saudara-saudaraku, terima kasih banyak ya. Pokoknya simak dari apa yang Mas Tulus sampaikan itu dari sekitar netral kalian, biar ndak ada pikiran yang macem-macem. Dibuat netral, dibuat santai wae, oke? Anggaplah Mas Tulus lagi ngedongeng, dongengnya itu buat kita sama-sama belajar. Ndak ono guru di sini ya, ndak ada orang yang lebih tahu, kita sama-sama sedang mencari tahu. Doa terbaik dari teman-teman juga saya terima kasih. Sampai saat ini masih banyak beberapa pesan masuk terkait dengan kontrakan yang harus Mas Tulus tempati, tapi Mas Tulus masih sharing-sharing dulu, Mas Tulus masih cari-cari dulu. Buat teman-teman yang di Jabodetabek, kalau misalnya ada info terkait dengan kontrakan yang bisa parkir mobil, Mas Tulus butuh infonya, silahkan infokan ke Mas Tulus ya. Terima kasih banyak orang baik, semangatnya, partisipasinya, pesan moralnya, terima kasih banyak. Intinya yang Allah berikan ke kita saat ini, walaupun terkesan kita tuh diujinya keterlaluan, berarti kita juga akan kuatnya sangat keterlaluan ya. Ujian yang Allah berikan kepada kita itu akan bersamaan dengan diberikannya kita jalan solusi. Kalau Allah mencoba hambanya, berarti hambanya pasti kuat. Jadi harus semangat. Mbak Ika sama Mas Tulus harus sama-sama kuat dalam menghadapi kehidupan sekarang ya. Yang pasti Allah punya
keindahan di balik segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Mau itu musibah buruk sekalipun, saya yakin akan ada hikmah di balik sebuah musibah. Amin ya Allah. Semangat ya Rek ya. Nah, teman-teman, banyak di antara kalian yang mungkin meminta Mas Tulus untuk membahas terkait dengan pembahasan yang kemarin bahwa kenapa sih Mas Tulus kok kita tuh oleng banget sebelum bulan Suro nih, kenapa sih kita kok ngalamin badan lebih oleng, kemudian rasa kantuk yang luar biasa, kemudian kita kayak pengen buka pintu kayak ada tamu, kayak kita tuh disuruh sholat segala macam ya. Dan itu salah satu cara badan kita mungkin membimbing kita untuk melakukan sesuatu yang baik ya teman-teman. Jadi banyak yang komentar juga, Mas Tulus suruh buka pintu dibangunin karena Mas Tulus suruh sholat ya, Mas Tulus suruh ibadah, suruh zikir. Nah teman-teman yang lain mungkin juga sama seperti itu. Tetapi zikir dan sholat itu bukan sesuatu yang pantas untuk dipamerkan ya teman-teman ya. Biar haknya kita dan Allah saja yang tahu terkait dengan ibadah kita. Jadi sembunyikan ibadah kita biar jadi urusan kita dan Allah. Itu lebih penting menurut saya ya. Tapi kalau kita diingatkan untuk beribadah, menurut saya itu pesan yang baik, jadi kita manfaatkan saja untuk satu yang baik ya. Jadi kalau sekarang teman-teman ngalamin oleng yang luar biasa sampai tiba-tiba sakit padahal nggak ada penyakit apa-apa, kemudian tiba-tiba rasanya badan kayak oleng padahal tidak terjadi apapun dalam tubuh kalian ya, semangat, syukuri, lalu berprasangka baik. Api, baik, 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 semuanya akan berbuah kebaikan. Amin ya Allah. Kita doakan mudah-mudahan usaha para leluhur kita untuk mengcovery kita selama bulan Suro, menjelang bulan Suro ini, atau tanggal 1 Suro itu mudah-mudahan berhasil sehingga tidak ada sesuatu yang besar yang akan meledak atau terletus atau tercetus istilahnya gitu ya. Amin, amin, amin. Nah, kenapa kok banyak sekali orang-orang yang memiliki kemampuan tiba-tiba merasakan firasat atau feeling yang kurang pas, dalam tanda kutip mendapatkan firasat yang kurang enak di badannya. Ini menurut aku juga beberapa poin yang banyak dirasakan. Nah, ini alasan kenapa kita bisa merasakan itu. Mas Tulus minum sih ya. Alhamdulillah. Yo maklum to rek Mas Tulus yo mulih bengok-bengok teko omah terus syuting nggo jenengan no yo dadi lek ngelak yo wajar ya. Terus Mas Tulus tuh suka ngelap-ngelap gini kenapa? Kadang suka kering bibirnya karena kalau pas syuting habis bengok-bengok yo habis lo gitu. Jadi suka kering lehernya. Sebentar. Nah, kenapa kita merasa oleng? Mas Tulus kan kemarin bilang kalau olengnya kita tuh karena ada sesuatu yang sedang akan terjadi gitu ya. Termasuk beberapa hal dan yang terkuat yang kita rasakan adalah sebenarnya karena ada alam yang akan melakukan sesuatu. Alam yang akan menetralisir dirinya sendiri, alam yang sedang menetralkan dirinya sendiri sehingga cara menetralkan alam ini satu. Ada musibah pasti. Itu yang sudah Mas Tulus lihat ya teman-teman. Dan hal itu yang terutama bisa membuat badan kita tuh menjadi oleng. Badan kita menjadi kayak mudah sakit, terus tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba badan geleng-geleng, ngantuk yang berlebihan, kemudian sudah ngantuk tiba-tiba tengah malam kita kayak ada yang bangunin. Itu rasa yang kalian rasakan sebetulnya yang terkuat adalah dari alam sendiri. Nah, di sini saya pengen menjabarkan terkait dengan yang terjadi atau yang memang bisa saja ini adalah salah satu hal yang mungkin menjadi istilahnya itu penyebab energi yang bisa terkontaminasi dengan tubuh kita tuh sebetulnya energi tentang apa? Yang kuat adalah musibah teman-teman. Yang terkuat di sini adalah musibah. Teman-teman perlu tahu ya, kalau kita memaknai, saya harus yakini bahwa satu Suro atau satu Muharram itu adalah satu hal yang harus kita lakukan adalah kebahagiaan ya. Sama ketika kita melakukan perayaan tahun baru Masehi lah kayak gitu. Jadi tahun baru Islam kita juga harus bersuka cita, ada perjuangan di situ, ada cerita menyedihkan di situ. Intinya adalah keramatnya, karena keramat ada perjuangan di situ. Perjuangan yang baik dalam tanda kutip dalam segi agama Islam. Jadi kita berprasangka baik-baik saja. Jadi sebenarnya secara garis besar Suro itu bisa dibilang netral untuk sesuatu yang baik, netral juga untuk sesuatu yang buruk. Ini kenapa ya? Kemarin tiba-tiba Corondol itu bilang kalau lagi dibutuhkan banyak tumbal ya, Le ya. Makanya nah ini tumbal dalam tanda kutip inilah yang akan membuat
beberapa hal terjadi bersamaan menjelang tanggal 1 Suro. Kalau kita itu bermunajat, kalau kita tuh melakukan sesuatu yang baik untuk merayakan tahun baru Islam, keriaan di mana-mana mewujudkan kebahagiaan, kemudian mewujudkan rasa syukur, ada yang zikir, ada yang pengajian. Kalau mereka juga melakukan puncak sesuatu yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Mas Tulus makanya bilang tanggal 1 Suro itu ya netral, bisa untuk kebaikan, bisa juga untuk keburukan, dan wabil khusus lagi sangat-sangat baik ketika difungsikan untuk kebaikan. Nah, karena di sini netral untuk dua-duanya, kalau leluhur kita melakukan doa untuk satu yang baik, kemudian beberapa orang juga melakukan tindakan untuk mencuci gaman, kemudian melakukan tirakat untuk sesuatu yang baik pastinya. Nah, makhluk gaib ini juga yang segi negatifnya, mereka juga sedang melakukan puncak acara yang sama. Membuat kerajaan, ada yang membuat tameng, ada yang mempertajam kemampuan, ada yang mau naik kelas karena keilmuannya naik. Mereka semuanya akan mengasah di puncak acaranya, yaitu tanggal 1 Suro, teman-teman. Jadi mereka juga melakukan hal yang sama seperti kita. Bedanya kita melakukan untuk kebaikan, mereka melakukan untuk kejelekan atau keburukan. Nah, yang mereka butuhkan ini apa sebetulnya paling kuat, Mas Tulus? Yang paling utama yang sedang mereka butuhkan adalah komponennya. Ada darah, nanah, kemudian tulang sumsum manusia, dan juga otak manusia. Berarti mereka sedang membutuhkan tumbal yang cukup banyak, saudaraku. Ya, dan saya melihat kejadian dengan kecelakaan secara mandiri atau kecelakaan tunggal ini juga cukup banyak. Kemarin teman-teman juga share, Mas Tulus, bener loh Mas. Mas Tulus kan bilang kalau akan banyak kecelakaan tunggal, ya. Jadi beberapa kali saya dikirimin link berita terkait dengan kecelakaan, entah itu bis, entah itu kendaraan pribadi yang kecelakaan secara tunggal gitu loh, tanpa ada penyebabnya. Mas, dalam tanda kutip penyebabnya adalah kendaraan lain. Jadi kecelakaan yang karena individual atau tunggal ini terjadi karena si kendaraan tadi yang error, bukan karena ada sesuatu yang menyebabkan dia kecelakaan, bukan karena kendaraan lain. Nah, ini beberapa hal yang saya garis bawahi. Berarti bangsa jin itu sedang membutuhkan banyak sekali tumbal untuk puncak acara yang akan mereka gelar. Ya, teman-teman, mereka juga ngasah, Mas Tulus. Iya, mereka juga ngasah ilmu, mereka juga mempertajam keris segala macam, atau bahasanya mereka punya gaman atau punya senjata yang mereka pertajam di hari itu. Mereka juga melakukan itu. Syarat utama yang sedang mereka butuhkan saat ini adalah yang sudah Mas Tulus sebutkan tadi. Berarti mereka sedang membutuhkan banyak sekali tumbal, teman-teman. Dan dari mana tumbalnya, Mas Tulus? Bagaimana mereka bisa mencari tumbal itu tadi? Yaitu dengan beberapa hal yang terjadi. Salah satunya mereka punya target. Saya nggak bisa mengiyakan ya ini, tapi ini info yang saya dapat bahwa mereka itu mempersiapkan target 18-19 Juli ini ada satu musibah besar yang terjadi. Tetapi saya tidak bisa menyebutkan, saya tidak bisa memastikan juga. Wallahu alam. Tapi mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita doanya selalu dikabul sama Allah. Semoga tidak ada apa-apa. Amin ya Allah. Biar kita bisa sama-sama bareng-bareng merayakan 1 Muharram, tahun baru Islam, dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan ibadah, dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan, itu pasti. Jadi mereka tuh merencanakan sesuatu untuk menjaring tumbal sebanyak mungkin menjelang tanggal 1 Suro. 18-19, kalau dari angkanya saja saya melihat ada beberapa hal yang kurang pas atau kurang baik terkait dengan musibah besar. Jadi mereka mencari musibahnya atau mencari tumbalnya adalah dengan memancing musibah. Musibah yang terjadi dari alam. Ya teman-teman. Jadi contohnya kayak Mbak Ika kemarin rumahnya kebakaran. Ini juga komponen rumah terbakar, entah gedung, entah apa, dengan korban yang meninggal. Ini komponennya juga cukup kuat ada. Kemudian musibah besar yang akan mereka pancing juga ada. Lalu kecelakaan-kecelakaan di jalan ini yang justru tunggal ini bisa saja terjadi. Dan biasanya yang berpenumpang lebih dari 1.
itu yang sedang mereka cari. Jadi karena mereka tidak dapat tumbal, dalam tanda kutip tidak dapat tumbal nyawa manusia sekalipun, mereka dapat orang yang kecelakaan dengan berdarah, kemudian dengan kaki yang bermengkoreng atau nah hal-hal seperti itu juga bisa mereka manfaatkan teman-teman. Jadi hati-hati. Nah, inilah kenapa tubuh manusia itu yang punya kelebihan, yang Allah berikan kelebihan ini, kenapa mudah sekali mengalami interaksi. Contohnya saya dan juga jenengan semua. Serek Mas Tulus kelak meneh. Nah, tak pateni sik. Samarku lek aku ngono dikandak ora sopan aku. Jadi intinya adalah badan kita itu sedang merasakan kondisi alam yang sedang tidak baik menjelang tanggal 1 Suro. Nah, satu yang tidak baik tadi adalah yang pertama. Hal terkuat yang saya rasakan atau hal terkuat yang kita lihat atau yang kita alami sekarang adalah teman-teman silahkan dicek, coba dibaca lewat hatinya sendiri apakah benar musibah besar sedang mengintai kita. Di mana tempatnya Mas Tulus? Wallahu alam. Saya juga tidak tahu, tetapi mudah-mudahan Allah tangguhkan. Amin ya Allah. Di lain sisi mereka sedang memancing, di sisi lain leluhur kita juga sedang mengkafiri kita supaya kita bisa merayakan 1 Suro untuk kebaikan. Ya, sangat-sangat itu. Makanya Mas Tulus itu menyarankan betul 1 Suro kalau mau ada sedekahan makanan yang jenengan buat, mau secara Jawa, mau secara apa, harap takiran, tak harap gawe opo, yang penting sedekah makanan untuk melestarikan tradisi malam 1 Suroan dengan tanda kutip sama dengan merayakan Muharram atau hari Rahat tahun baru Islam. Saya sangat menyarankan. Walaupun mungkin keriaan 1 Muharram itu berbeda dengan keriaan di malam tahun baru Masehi. Jadi ini merupakan salah satu hal yang sudah biasa terjadi di lingkungan kita. Tapi kalau kita jadi pelopor untuk ayo bareng-bareng yuk kita tahun baruan kita mendingan ngumpulin warga, ngumpulin makanan, kita bikin sedekahan sedekah bumi ngeruat bumi segala macam yang kita gelar di tanggal 1 Suro itu juga bagus sekali. Makanya kalau di Jawa saya mendapatkan info katanya banyak yang wayang kulitnya itu akan tampil atau full jobnya ketika di tanggal 1 Suro atau malam 1 Suro. Jadi ini salah satu wujud mereka melestarikan tradisi leluhur kita. Kalau jenengan bisa melestarikan itu sangat bagus, ndak apa-apa. Sehingga hal seperti itu tuh kayak mematahkan apa yang sedang mereka lakukan gitu loh. Bangsa jin yang negatif pengen kita mengalami sesuatu yang kurang pas, kita tidak nyaman dalam merayakan 1 Muharram atau tahun baru Islam, kemudian juga mengganggu konsentrasi kita yang sedang tirakat dalam tanda kutip. Mereka juga sedang mencari itu. Sehingga beberapa hal yang terjadi tadi akhirnya mengkontaminasi tubuh kita, kemudian kita menjadi lebih mudah sakit atau oleng atau linglung seperti yang sudah Mas Tulus sebutkan sebelumnya. Dan yang pertama paling kuat adalah musibah besar, teman-teman. Komponen musibahnya sangat kompleks sekali di sini. Hampir semua musibah ada dari apa yang saya baca. Karena Corondol bilang mereka sedang banyak butuh tumbal. Tumbal sudah saya sebutkan di awal ya teman-teman, jadi nggak perlu saya ulang-ulang. Takutnya kalau saya ulang-ulang kata-katanya tuh sadis, nanti malah saya kena spam di sini, kena komplain dari YouTube-nya ya. Mas Tulus kena pelanggaran karena mengucapkan kata-kata yang kasar. Padahal itu sebetulnya yang pengungkapan dari apa yang Mas Tulus maksud. Tetapi kadang-kadang YouTube juga melihat itu sebagai kata-kata yang kasar atau kejam, sehingga Mas Tulus tidak bisa menyebutkan berkali-kali. Musibahnya kompleks sekali teman-teman. Air yang cukup banyak juga ada di sini. Kemudian menjelang 1 Suro dan yang paling kuat di sini, yang paling kuat yang saya lihat adalah angin. Coba nanti kita lihat apakah di malam 1 Suro akan ada angin yang kencang, apakah ada topan atau badai. Tapi memang yang paling kuat, yang komponen yang Mas Tulus lihat menjelang 1 Suro ini adalah angin yang cukup kencang ya. Kompleks sekali. Gedung-gedung atau rumah yang kebakaran juga akan banyak, hati-hati. Cek untuk kondisi listriknya, cek untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan kelistrikan yang mungkin bisa salah konsleting listrik, kemudian bisa micu ke kebakaran, ini juga harus hati-hati. Kemudian banjir juga akan ada beberapa titik yang cukup banyak, cukup besar karena bergabung dengan angin juga. Lalu yang musibah alam ya teman-teman, yang kita baca musibah alam yang berikutnya adalah masih berhubungan dengan gempa. Gempa bumi juga masih sangat berpotensi terjadi 18-19, Mas Tulus juga masih melihat itu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan tidak ada. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan gunung yang ikut bergejolak di
menjelang bulan Suro, menjelang tanggal 1 Suro ini. Kenapa mereka bergejolak, Mas Tulus? Ya, mereka sudah sedang menetralkan diri mereka sendiri. Mereka juga punya cara untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka juga punya cara untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, caranya seperti itu. Sehingga erupsi kemudian dengan kadar bahkan ada 18-19 itu kompleksnya luar biasa. Banjir bandang besar, air cukup tinggi, kemudian gunung erupsi besar atau bahkan gunung meletus atau gunung yang erupsi dengan cara yang cukup ekstrim. Mas Tulus melihat ada komponen itu 18-19, tapi mudah-mudahan enggak ya teman-teman ya. Kita minta semoga semuanya baik-baik saja. Amin ya Allah. Kemudian yang tambahannya ini juga Mas Tulus melihat ada beberapa poin yang berhubungan dengan kecelakaan di darat, teman-teman. Darat, laut, udara ini sangat lengkap, tetapi lebih dominan kecelakaan di atas tanah. Ya, entah jatuh dari motor, entah dia ngetrek tiba-tiba gelundung terus meninggal, entah dia hanya luka-luka atau kendaraan roda 4 yang tiba-tiba remnya blong kemudian jatuh dan lain sebagainya. Kemudian kendaraan wisata yang jumlah penumpangnya banyak, ini lebih potensial. Ya, tidak secara beruntun tetapi bisa terjadi secara tunggal tetapi dengan kendaraan yang cukup banyak penumpangnya. Jadi yang dicari ini bukan yang hanya 1 orang atau 2 orang, tapi kalau bisa lebih dari 2 atau 3 orang. Jadi kecelakaan tunggal ini bisa terjadi kepada kalian yang mungkin saja, ini hanya kemungkinan, belum tentu benar. Tolong digarisbawahi. Yang saya sampaikan belum tentu benar, tetapi hanya sebatas penglihatan saya saja. Kecelakaan dengan kategori tunggal ini juga bisa jadi akan sering terjadi, khususnya kendaraan yang berpenumpang banyak. Jadi harus hati-hati, entah itu bis wisata, entah bis yang kendaraan umum yang digunakan buat masyarakat bertransportasi, terus jumlahnya akeh, terus banyak. Ini juga menurut saya patut mewaspadai hal-hal yang Mas Dulu sebutkan. Jadi inilah kenapa tubuh kita itu seakan-akan mudah oleng karena kita sedang merasakan dua energi atau intuisi atau ketukan atau benturan energi yang alam sedang berikan kepada kita. Terkait dengan anggota tubuh manusia yang sedang banyak dibutuhkan. Yes, sayangnya kita tidak bisa berkontribusi apapun terkait dengan hal itu selain berdoa saja dengan cara kita. Hanya bisa berdoa, kemudian meminta kepada Allah, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang buruk. Mari saudara-saudaraku, napa? Oh nggih, ini juga nanti ya. Nanti mengke nggih yang mengke kula tak omongke. Jadi teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Mas Tulus minta waktu dari teman-teman semua untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan cara teman-teman berdoa dengan cara kalian tanpa terkecuali. Saya saya nggak mandang suku, saya nggak pandang agama, tapi mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan menjelang 1 Suro ini tidak terjadi apapun sehingga kita masyarakat Muslim khususnya yang merayakan tahun baru Islam atau teman-teman yang mungkin ada tindakan khusus menjelang tanggal 1 Suro, baik itu rutinitas ritual, kemudian melestarikan tradisi budaya, kemudian juga mungkin ada yang melakukan tindakan tertentu untuk kebaikan. Kita doakan semoga kita semua bisa menjalankan itu dengan baik, leluasa, tanpa halangan apapun, dan Allah hindarkan kita semua dari bala menjelang tanggal 1 Muharram. Amin. Berdoa dimulai. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dan satu lagi teman-teman, mari kita bantu hadiahkan Al-Fatihah untuk para leluhur kita yang sedang mengcovery kita. Saat ini ada satu usaha yang sedang dilakukan leluhur untuk menahan satu gunung. Ini baru saya terima informasinya. Menahan satu gunung untuk tidak meletus secara besar, tapi akan dibuat secara erupsi kecil-kecilan saja. Apakah mereka Tuhan? Bukan. Tapi mereka menyampaikan itu kalau sampai ini lepas, bisa jadi gunung ini akan meletus secara besar. Jadi akan dibuat hanya erupsi saja kecil-kecilan. Bukan dibuat, tapi kita meminta kepada Allah supaya keluarnya secara perlahan-lahan, tidak
meletus secara besar. Yuk kita bantu doa. Kalau yang muslim baca Al-Fatihah, kalau yang lain sesuai dengan kepercayaannya, Mas Tulus minta doanya mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita baca atau pahala dari kita membaca surat Al-Fatihah ini Allah sampaikan, Allah hadiahkan kepada leluhur kita sehingga membantu leluhur kita untuk mengcovery sesuatu yang akan terjadi menjelang bulan Muharram atau tanggal 1 Syuro ini. Amin. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Oke, sebelum Mas Tulus closing, itu yang sudah Mas Tulus wedar, semoga teman-teman bisa ambil dari sekitar netral ya saudaraku. Nah, sebelum saya closing, ini tadi barusan ada tambahan selain info terkait dengan sesuatu yang sedang ditahan supaya tidak meledak, supaya tidak meletus. Mas Tulus juga mendapatkan info bahwa teman-teman yang mungkin mau memanfaatkan ini, dianjurkan Eyang untuk memanfaatkan janur, entah untuk gelang, entah untuk kalung, entah untuk diletakkan di dalam rumah sebagai dalam tanda kutip media tolak balaknya. Kalau yang mau pakai monggo, ndak juga ndak apa-apa. Ini barusan saran dari Eyang buat teman-teman semua ya. Yang mungkin sedang merasa kurang pas dengan kondisinya, buat ngindarin sesuatu tadi, mintanya sama Allah, tapi medianya pakai janur tadi. Yang mau dipakai silakan, ndak juga ndak apa-apa. Nggih. Gitu ya teman-teman. Semoga ulasan hari ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Semoga teman-teman yang nonton juga paham dan tidak mengambil segi-segi terburuk dari apa yang saya sampaikan ya. Manfaat pasti, amin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan juga manfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terus jadi berkat buat sesama. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Dan juga jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Amin ya Allah. Untuk yang sudah kerja semoga rezekinya berkah melimpah awet kerjaannya, amin. Yang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul. Yang pengen ketemu dengan jodoh semoga Allah dekatkan dengan jodoh terbaik, amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha, pengen bahagiain keluarganya, pengen ngangkat derajat keluarganya, pengen jadi manfaat buat orang banyak, semoga hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Semoga yang sedang ingin jual harta warisan untuk kebaikan bersama dalam anggota keluarganya, semoga ndang laku. Semoga yang sedang punya hajat untuk menjual apapun atau proyek apapun yang nanti insya Allah beliau berjanji apabila dikabul hajatnya ingin butuh sedekah bumi, kita doakan semoga hajatnya segera Allah kabul, amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan dengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, terlalu kasar atau kurang enak atau terkesan menggurui. Mas Tulus minta maaf nggih sederek. Terima kasih banyak. Saya juga manusia. Seneng karaku alhamdulillah, ndak seneng juga ndak apa-apa. Doa terbaik buat teman-teman semua ya. Yang penting harus berpikir baik supaya kebaikan bersama kita. Amin. Mas Tulus pamit, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, rezeki lancar dalam lindungan Allah, dikabul segala hajat baiknya. Amin. Terima kasih orang baik.